saya Anik Andiani. Untuk anak-anakku di kelas 12 OTKP, kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup keprotokolan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih protokol ini gitu ya. Sering kita dengar kata-kata protokol ini ya. Dan ini pengertiannya adalah menggunakan dari asal kata bahasa Yunani yaitu protos artinya yang pertama, kemudian kola artinya melekatkan. Jadi kalau dari asal katanya, protokol ini adalah lembaran pertama yang melekat pada dokumen utama. Jadi sesuatu yang didahulukan, sesuatu yang penting karena dia adalah utama ya. Dan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 ini adalah undang-undang tentang keprotokolan yang ada di negara kita ya. Di sini disebutkan bahwa keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. Nah, jadi kita akan memberikan penghormatan sesuai dengan jabatan ya anak-anakku, apakah dia bupati, presiden, gubernur ya yang ada di negara kita sesuai dengan jabatannya. Kemudian yang selanjutnya bahwa dalam protokolan ini kita terdapat ada asas keprotokolan. Yang pertama adalah asas kebangsaan. Yang dimaksudkan dengan asas kebangsaan ini bahwa keprotokolan itu harus bersifat nasionalis ya. Nasionalis tetap memperhatikan kebinekaan yang ada di negara kita. Ya, karena walaupun berbeda dalam acara suatu kegiatan gitu ya, itu harus mencerminkan bahwa keprotokolan ini menjadi bagian nasional, rasa nasionalisme kita dan juga kebinekaan di negara Indonesia. Kemudian yang kedua adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Nah, otomatis kegiatan keprotokolan harus menimbulkan suatu kegiatan yang tertib ya dan mempunyai kepastian hukum yang baik. Jangan sampai kegiatan keprotokolan malah membuat suatu acara menjadi tidak tertib, berantakan, dan lain sebagainya. Kemudian asas yang ketiga adalah asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan. Apa maksud dari asas tersebut ya? Asas ini penjelasannya yaitu adalah memandang bahwa masyarakat atau warga negara walaupun dia sebagai individu, tetapi kita juga harus melihat bahwa masyarakat itu adalah sebagai salah satu kepentingan dari bangsa dan negara. Jadi kita bisa melihatnya dari dua sisi, sebagai individu dan juga sebagai kepentingan dari suatu negara. Misalnya presiden ini dia adalah individu ya, seorang individu gitu ya, tapi dia mempunyai jabatan tertinggi dalam suatu negara, maka dia akan dipandang bahwa dia adalah seorang pemimpin seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah asas timbal balik. Asas timbal balik ini maksudnya adalah ketika suatu negara memberikan pelayanan terbaik, kemudian negara tersebut harus melakukan balas jasa atas kebaikan negara yang sudah melayani dengan baik. Contohnya ya, ketika Jokowi ke Arab Saudi, ke negara kerajaan Arab Saudi ya, menemui Raja Salman. Nah, ini Raja Salman merasa suatu saat saya harus ke Indonesia karena saya sudah kedatangan tamu presiden dari Indonesia. Suatu saat saya akan ke Indonesia. Maka ketika Raja Salman datang ke Indonesia, itu menunjukkan bahwa Raja Salman memberikan asas timbal balik kepada Indonesia ya dengan membalas kunjungan Presiden Jokowi. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu adalah asas-asas keprotokolan. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang
apa sih tujuan protokolan, untuk apa kita melakukan itu gitu ya. Nah, ini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah otomatis acara akan menjadi teratur dan tertata dengan baik ya, karena sudah diatur sedemikian rupa oleh protokol yang bertugas. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir kesalahan dalam suatu acara. Jelas ketika sesuatu kegiatan sudah tersusun dan dirancanakan dengan baik, maka hasilnya adalah akan terjadi acara yang berjalan dengan baik ya, akan minim sekali kesalahan yang dibuat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan suatu kegiatan dapat tercapai ya. Ketika melakukan sesuatu kegiatan, otomatis ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, di situ kita harus tahu tujuan apa yang mau kita capai. Ditentukan oleh bagaimana protokol membuat susunan ya acara menjadi lebih terarah sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian selanjutnya yaitu membuat kegiatan lebih berkesan ya. Nah, ketika seseorang atau tamu-tamu yang datang hadir di suatu acara, bagaimana ketika pulang tamu-tamu itu masih ingat ya bagaimana seremonial acara berjalan dengan baik dan membuat mereka terkesan dan akan teringat selama hidupnya ya. Ini adalah salah satu tujuan protokolan. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan berjalan lebih hikmat dan terhormat ya, karena sudah ada protokol yang menyiapkan acara tersebut, biasanya sudah tertata dengan baik sehingga acara yang dilaksanakan dengan lebih hikmat dan juga penghormatan yang luar biasa untuk para tamu-tamu yang hadir dan pejabat-pejabat yang hadir. Kemudian yang terakhir adalah jelas ini benar, yaitu kegiatan akan menjadi lebih menarik ya. Otomatis kan sudah direncanakan dengan baik, maka kegiatan tersebut akan lebih menarik untuk dihadiri dan dinikmati oleh para tamu undangan. Nah, itu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya tujuan protokolan yang harus kita tahu ya. Dan selanjutnya adalah peran protokolan ya. Nah, apa sih perannya protokolan ini? Kalau tadi tujuannya, nah sekarang perannya apa? Yang pertama adalah menjadi wadah mediator dan koordinasi. Jelas ketika sesuatu terjadi ya, ada misalnya hal yang tidak diinginkan, maka nanti kita akan tahu bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya. Contoh, ketika tiba-tiba mic yang dipakai oleh MC mati, nah itu kan bagaimana caranya ya, nanti kita lihat bahwa hal itu membutuhkan ide yang lugas gitu ya, yang tegas dan serta merta ya untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah sarana agar suatu acara berjalan lancar serta aman. Jelas ya, semua diatur oleh keprotokolan. Jadi kalau tidak tidak ada orang yang bergerak di bidang protokolan, maka otomatis tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian yang selanjutnya adalah penentu keberhasilan suatu acara. Ya, jelas. Pasti kalau acara ditangani oleh protokolan dengan baik, maka dia akan berhasil membuat acara itu lebih mencapai tujuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan acara terkesan hikmat, megah dan agung ya, ditata dengan baik ya, yang tadi juga tersirat dalam tujuan protokolan. Kemudian yang terakhir adalah media komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu acara ya. Jadi kalau ada acara tidak mungkin hanya satu pihak yang terlibat, pasti banyak pihak di situ. Jadi kita bisa satu aja, misalnya contoh, kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sponsorship gitu ya, yang memberikan sponsor, bagaimana nih
Nah, itu membuka peluang juga kerjasama lebih banyak lagi. Nah, itu adalah peran keprotokolan. Kemudian unsur keprotokolan ya akan kita pelajari berikutnya, di mana unsur keprotokolan itu terdiri dari tata cara, kemudian tata krama, aturan-aturan adat kebiasaan dan tata krama, kemudian tata penghormatan ya. Jadi ada 4 unsur keprotokolan yang biasa kita temui dalam kegiatan keprotokolan. Dan ini nanti ada pada kegiatan keprotokolan. Yang pertama adalah kita lihat di sini ada gambar upacara ya, ada tata upacara ya. Di sini juga ada pengertiannya bahwa terdapat cara resmi dan penandatanganan biasanya dalam kegiatan seperti itu. Kemudian tata tempat. Nah, kalau kita lihat di gambar ini adalah presiden itu turun dari pesawat, kemudian berjajar di sini pejabat-pejabat yang menemui beliau ya, presiden kita. Nah, ini Presiden SBY ya, ini berjajar dari dekat pintu pesawat sampai terakhir itu ada aturannya, tidak serta-merta yang duluan saya mau dekat dengan Pak Presiden gitu, tapi ini sudah ada aturannya. Yang dekat pintu itu siapa, kemudian dilanjutkan siapa. Nah ya, ini namanya tata tempat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya tata penghormatan. Tata penghormatan itu bagaimana acara disusun ya, sehingga misalnya ini ada penyebutan nama, kemudian juga jabatan ya. Jangan sampai penyebutan nama dan jabatan dari pejabat yang kita undang itu terjadi kesalahan, karena otomatis yang namanya nama, kemudian jabatan atau gelar itu sesuatu yang membutuhkan perjuangannya, jadi harus kita hargai seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu sudah cukup ya, karena slide terakhir adalah ucapan terima kasih untuk hari ini ya. Untuk kali ini materi yang diberikan oleh Ibu Ani cukup sampai bagaimana kegiatan protokol itu ada ya, terjadi. Tadi ada tata upacara, tata tempat, dan juga tata penghormatan. Kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya di KDI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.